Untuk soal yang pertama, saldo investasi 80% saham PT Gogo per 31 Desember 2020 dalam pembukuan PT Vovo adalah sebesar 265 juta. Selisih harga telah habis diamortisasikan. Penjualan barang dagangan secara kredit dari PT Vovo ke PT Gogo tahun 2020 sebesar 370 juta dengan kos 325 juta. Dan 2021 sebesar 343 juta. Laba dalam persediaan 31 Desember 2020 95 juta dan 31 Desember 2021 77 juta. Net income PT Gogo tahun 2020 dan 2021 adalah 185 juta dan 205 juta. Dividen yang dibagikan PT Gogo tahun 2020 dan 2021 110 juta dan 115 juta. Sementara itu, PT Vovo melaporkan laba terpisah tahun 2020 dan 2021 sebesar 550 juta. Barang dagang di tahun 2020 sudah habis terjual. Pertanyaannya, yang pertama, hitunglah laba dari PT Gogo, laba untuk NCI, dan laba konsolidasi selama tahun 2020 dan 2021. Yang kedua, hitung saldo investasi saham PT Vovo per tanggal 31 Desember 2021. Dan yang ketiga, buatlah jurnal transaksi penjualan pada pembukuan induk, jurnal terkait investasi, dan jurnal eliminasi tahun 2020. Yang pertama, kita cari laba dari PT Gogo, laba untuk NCI, dan laba konsolidasi selama tahun 2020 dan 2021. Untuk tahun 2020, yang pertama PT Vovo Separate Income 550 juta dari soal laba terpisah tahun 2020 dan 2021 yaitu 550 juta dikurangi sama unrealized intercompany profit on downstream inventory sale 95 juta dari laba dalam persediaan 31 Desember 2020 95 juta. Hasilnya 455 juta yaitu PT Vovo Separate Unrealized Income. Lalu ditambah dengan PT Gogo Net Income sebesar 185 juta, yaitu Net Income PT Gogo tahun 2020 185 juta. Hasilnya 640 juta, yaitu Consolidated Net Income tahun 2020, dikurangi 37 juta, income to non-controlling interest dari 20% kali 185 juta, net income PT Gogo tahun 2020. 20%-nya dari 100% dikurangi saldo investasi 80% saham PT Gogo. Hasilnya 603 juta, yaitu income to controlling interest. Selanjutnya, income from PT Gogo, 80% dari saldo investasi sahamnya sebesar 80%, dikali 185 juta net income PT Gogo tahun 2020, dikurangi 95 juta laba dalam persediaan 31 Desember 2020. Hasilnya 53 juta. Lalu, income to NCI 0,2 atau 20%, dari 100% kurang 80% saldo investasi saham, presentasi investasi sahamnya maksudnya dikali 185 juta net income-nya di tahun 2020 yaitu hasilnya 37 juta. Selanjutnya untuk di tahun 2021 yang pertama PT Vovo Separate Income 550 juta dari soal yang laba terpisah tahun 2020 dan 2021 yaitu 550 juta ditambah sama realization of deferred intercompany profit on downstream inventory sale 2020 95 juta dari laba dalam persediaan 31 Desember 2020 95 juta dikurangi sama unrealized intercompany profit on downstream inventory sale 2021 77 juta dari laba dalam persediaan 31 Desember 2021 77 juta. Hasilnya PT Vovo Separate realized income 568 juta. Lalu ditambah dengan PT Gogo Net Income dari Net Income PT Gogo tahun 2021 205 juta. Hasilnya 773 juta, yaitu Consolidated Net Income 2021. Lalu dikurangi sama income to non-controlling interest 20% kali 205 juta, net income PT Gogo tahun 2021, hasilnya 41 juta. Jadi, Consolidated Net Income 2021 dikurangi sama income to non-controlling interest, hasilnya income to controlling interest sebesar 732 juta. Lalu, income from PT Gogo
80% kali 205 juta dari net income PT Gogo 2021 ditambah 95 juta dari laba persediaan 31 Desember 2020 dan dikurangi 77 juta atau laba dalam persediaan 31 Desember 2021 hasilnya 182 juta. Lalu selanjutnya income to NCI-nya 20% kali 205 juta net income tahun 2021 jadi hasilnya 41 juta. Selanjutnya yang B, saldo investasi saham PT Vovo per tanggal 31 Desember 2021. Cara carinya yang pertama beginning 2020 sebesar 265 juta dari saldo investasi saham tahun 2020 sebesar 265 juta di soal di kalimat pertama, terus ditambah sama income from PT Gogo 53 juta dari yang soal bagian A di tahun 2020 income from PT Gogo 53 juta yang udah kita hitung tadi. Lalu dikurangi sama dividen 88 juta dari 110 juta dividen tahun 2020 dikali 80% persentase saldo investasinya. Hasilnya ending 2020 230 juta, lalu ditambah sama income from PT Gogo di tahun 2021 yang sudah kita hitung di bagian A 182 juta dikurangi dividen tahun 2021 yaitu 115 juta ke 80% jadi 92 juta, hasilnya ending 2021 320 juta. Lalu untuk yang C, jurnal transaksi pada penjualan pada pembukuan induk, jurnal terkait investasi, dan jurnal eliminasi tahun 2020. Yang pertama, jurnal awal transaksi PT Vovo AR pada sel sebesar 370 juta, yaitu dari soal penjualan barang dagang secara kredit PT Vovo ke PT Gogo sebesar 370 juta. Lalu COGS pada inventory yaitu sebesar angka kos penjualan barang dagangnya 325 juta. Lalu selanjutnya yang kedua, jurnal awal investasi, jurnalnya investment in PT Vovo pada cash sebesar 265 juta. Dari saldo investasi, 80% saham PT Gogo 31 Desember 2020 dalam pembukuan PT Vovo sebesar 265 juta di kalimat pertama. Yang ketiga, jurnal catat net income dari anak, jurnalnya investment in PT Gogo pada income from PT Gogo. Caranya 185 juta dikali 80%, 185 jutanya net income di tahun 2020. 148 juta. Lalu yang keempat, jurnal mencatat dividen dari anak, jurnalnya cash pada investment PT Gogo sebesar 88 juta dari 110 juta, dividen di tahun 2020 dikali 80%. Realized profitnya 0. Lalu yang ke-6, mencatat unrealized intercompany profit ending, jurnalnya income from PT Gogo pada investment PT Gogo sebesar 95 juta. Dari laba dalam persediaan 31 Desember 2020 95 juta. Untuk jurnal eliminasinya, yang pertama eliminasi intercompany sales, jurnalnya sales pada COGS sebesar 370 juta dari nominal penjualan barang dagang secara kreditnya. Lalu yang kedua, untuk eliminasi unrealized intercompany profit beginningnya nggak ada. Lalu untuk eliminasi unrealized intercompany profit endingnya COGS pada inventory sebesar 95 juta dari laba dalam persediaan 31 Desember 2020. Untuk soal yang kedua, PT Tata memiliki 70% saham biasa dengan harga 650 juta PT Toto. Pada 1 Januari 2019, persediaan yang dilaporkan PT Tata termasuk 50.000 karung beras yang dibeli dari PT Toto dengan harga 40.000 per karung, sedangkan persediaan di tahun 2020 sebesar 44.000 karung dengan harga yang sama. Pada 31 Desember 2019, belum ada persediaan yang terjual ke pihak non-afiliasi, sedangkan pada 31 Desember 2020, semua persediaan bahan baku tahun 2019 yang berasal dari PT Toto telah diolah menjadi produk jadi dan dijual ke pelanggan oleh PT Tata.
Tidak ada transaksi antara PT Tata dan PT Toto selama tahun 2019 dan 2020. Informasi tambahannya, PT Tata dan PT Toto menetapkan harga jual sebesar biaya plus markup 60%. Selanjutnya, PT Tata melaporkan laba operasi tahun 2019 dan 2020 sebesar 1 miliar 30 juta dan 1 miliar 70 juta. Dan PT Toto melaporkan laba bersih sebesar 1 miliar 10 juta untuk tahun 2019 dan 1 miliar 50 juta untuk tahun 2020. PT Toto membagikan dividen 30 juta setiap tahunnya. Soalnya, hitung harga pokok penjualan yang dilaporkan dalam laporan laba rugi konsolidasi tahun 2019 dan 2020 untuk pembelian beras dari PT Toto. Yang kedua, hitung laba dari PT Toto, laba untuk NCI, dan laba konsolidasi selama tahun 2019 dan 2020. Yang ketiga, hitung saldo investasi PT Tata per tanggal 31 Desember tahun 2020. Dan yang keempat, diasumsikan persediaan belum terjual ke pihak non-afiliasi. Buatlah jurnal eliminasi terkait penjualan antar afiliasi pada tahun 2020. Untuk soal yang A, hitung harga pokok penjualan yang dilaporkan dalam laporan laba rugi konsolidasi tahun 2019 dan 2020 untuk pembelian beras dari PT Toto. Jadi kita hitung COGS konsolidasi tahun 2019 dari 40.000, yaitu harga beras per karung di tahun 2019 dikali 100 per 160 dari markup-nya yang 60% kali 50.000 karung dari persediaan di 1 Januari 2019, yaitu 50.000 karung. Jadi harga pokok penjualan di tahun 2019 yaitu 1 miliar 250 juta. Sedangkan di tahun 2020 sama 40.000 harga beras per karung dikali 100 per 160 dikali 44.000 karung dari persediaan tahun 2020, 44.000 karung, yaitu 1 miliar 100 juta. Lalu untuk soal yang B, laba dari PT Toto, laba untuk NCI, dan laba konsolidasi selama tahun 2019 dan 2020. Yang pertama kita cari PT Tata Separate Income, yaitu 1 miliar 30 juta. Dari informasi tambahan, PT Tata melaporkan laba operasi 2019-nya 1 miliar 30 juta. Lalu PT Toto Net Income sebesar 1 miliar 10 juta. Dari informasi PT Toto melaporkan laba bersih 1 miliar 10 juta dikurangi sama unrealized intercompany profit on upstream inventory sales sebesar 750 juta. Cara carinya 40.000 harga beras per karung dikali 50.000 karung beras dikurangi 1 miliar 250 juta COGS konsolidasi 2019, yaitu 750 juta. Jadi PT Toto Separate Realized Income-nya 260 juta. Untuk consolidated net income 2019-nya PT Tata Separate Income ditambah sama PT Toto Separate Realized Income 1 miliar 30 juta tambah 260 juta. Consolidated net income 2019 1 miliar 290 juta dikurangi 78 juta. Income to non-controlling interest 30% dari 100% kurang 70% persentase kepemilikan saham PT Tata dikali 260 juta. 260 juta dari PT Toto Separate Realized Income. Lalu consolidated net income 2019 dikurangi income to non-controlling interest. Jadi income to controlling interest sebesar 1 miliar 212 juta. Lalu cari income from PT Toto 70% dari persentase kepemilikan saham dikali 260 juta dari PT Toto Separate Realized Income. Hasilnya 182 juta dan income to NCI-nya 78 juta. Dari 30% kali 260 juta PT Toto Separate Realized Income-nya. Lalu selanjutnya konsolidasi tahun 2020 PT Tata Separate Income 1 miliar 70 juta dari informasi tambahan yang PT Tata melaporkan laba operasi tahun 2020 1 miliar 70 juta. Lalu dikurangi sama PT Toto Net Income 1 miliar 50 juta dari
Soal PT Toto melaporkan laba bersih tahun 2019 150 juta, ditambah realization of deferred intercompany profit on upstream inventory sale 750 juta. Dari bagian B yang sudah kita hitung sebelumnya, lalu dikurangi unrealized intercompany profit on upstream inventory sale 660 juta dari 40.000 harga beras per karung dikali 44.000 karung beras di tahun 2020 dikurangi 1 miliar 100 juta, yaitu COGS konsolidasi tahun 2020, hasilnya 660 juta. Jadi PT Toto Separate Realized Income-nya 1 miliar 140 juta, lalu consolidated net income 2020 dari PT Toto Separate Income dikurangi PT Toto Separate Realized Income, hasilnya 2 miliar 210 juta, lalu dikurangi sama income to non-controlling interest dari 30% dikali 1 miliar 140 juta PT Toto Separate Realized Income, hasilnya income to controlling interest sebesar 1 miliar 868 juta. Lalu PT Toto income from PT Toto 70% kali 1 miliar 140 juta, yaitu PT Toto Separate Realized Income 798 juta, dan income to NCI-nya 342 juta dari 30% kali 1 miliar 140 juta dari PT Toto Separate Realized Income-nya. Lalu untuk soal yang C, hitung saldo investasi PT Tata per tanggal 31 Desember tahun 2020. Pertama beginning 650 juta dari soal yang harga saham biasanya yang dimiliki PT Tata 650 juta, ditambah income from PT Toto 182 juta yang sudah kita cari di bagian B. Lalu hasilnya 832 juta dikurangi dividen 21 juta dari 70% persentase kepemilikan saham dikali 30 juta dividen yang dibagikan setiap tahunnya. Hasilnya saldo investasi 31 Desember 2019-nya 811 juta. Ditambah sama income from PT Toto tahun 2020 798 juta yang sudah kita cari di bagian B. Hasilnya 1 miliar 609 juta. Dikurangi 21 juta dividennya 70% kali 30 juta. Jadi saldo investasi 31 Desember 2020-nya 1 miliar 588 juta. Untuk soal yang D, jurnal eliminasi. Yang pertama, eliminasi intercompany account, sales pada COGS, dari 44.000 karung beras dikali 40.000 rupiah per karungnya, 1 miliar 760 juta. Untuk yang B, eliminasi realize, jurnalnya investment in PT Toto NCI pada COGS 750 juta. Jadi COGS 750 juta ini dari yang udah kita cari, unrealized intercompany profit di tahun 2019 ini 750 juta. Di bagian B, untuk nominal di investment in PT Toto dari 70% kali 750 juta dan NCI-nya 30% kali 225 juta. Dan yang terakhir, eliminasi ending unrealized intercompany profit COGS pada inventory 660 juta dari unrealized intercompany profit di tahun 2020 yang sudah kita cari di bagian B.